الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Setengah daripada harta yang halal, yaitu mengambil dari zakat atau dari nafkah-nafkah yang wajib. Selama orang yang mengambilnya tersebut memang berhak menerima zakat, atau yang disebut dengan mustahiquz zakat. Jadi zakat yang diterimanya itu adalah sesuatu yang halal. Demikian nafkah, seperti seorang istri mendapatkan nafkah daripada suaminya, maka nafkah itu adalah bentuk daripada harta yang halal. Tapi nafkah wajib. Maka zakat pun juga dibagi menjadi dua, ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan zakat wajib adalah zakat yang menerimanya itu sudah dikhususkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita ketika mengeluarkan zakat itu nggak bisa sembarangan untuk menyerahkan zakat tadi. Nah, kebanyakan orang terlebih di zaman sekarang ketika ia ingin mengeluarkan zakat, misal 5 juta, berhurufnya 5 juta lawan duit hanyar 10 ribu, 20 ribuan, ada yang 5 ribuan. Kemudian ia bagi-bagi kepada anak-anak, ada yang di keluarganya, ada yang di kampung. Padahal yang ia bagi ini adalah uang zakat. Maka zakatnya tiada sah. Karena yang dibaginya ini belum tentu mustahiquz zakat, orang yang berhak menerima zakat. Jadi jangan asal-asalan. Maka ada 8 asnaf yang mereka itu berhak menerima zakat, yang sudah Allah cantumkan di dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiril ayah. Ada 8 asnaf: fakir, miskin, amil, gharim, budak, ibnu sabil, sabilillah, apa satu lagi? Mu'allafati qulubuhum. 8. Jadi selain daripada 8 asnaf, maka mereka tidak berhak menerima zakat. Jadi kalau kita diberikan uang zakat oleh orang lain, maka kita renungkan apakah kita termasuk daripada 8 asnaf. Maka jikalau bukan termasuk 8 asnaf, maka kita haram menerimanya. Dan kita sama mengambil hak orang lain yang kelak kita dituntut oleh mereka di yaumil qiyamah. Jadi yang tidak berhak menerima zakat jangan menerima. Ia bukan orang yang fakir. Orang fakir itu kategorinya, misal kebutuhannya dalam sebulan itu 3 juta, fakir itu pendapatannya kurang dari separuh. Itu fakirnya. Dan kebutuhannya 3 juta, berarti separuhnya 1,5 juta. Maka penghasilannya atau yang ia dapatkan cuma 1 juta lebih saja.
nggak sampai 1,5 juta, maka namanya fakir. Nah, sedangkan miskin kebutuhannya 1 bulan 3 juta, tapi yang mampu ia dapatkan lebih daripada separuh, tapi nggak sampai 3 juta, namanya miskin. Misalnya ia dapat 2 juta, padahal ia perlu 3 juta, kebutuhannya di 3 juta dalam sebulan, berarti kategorinya miskin. Ya bukan orang fakir, ya bukan orang miskin, ya bukan sabilillah, bukan ibnu sabil, bukan hamba sahaya, bukan gharib, tapi menerima zakat. Maka zakat yang diterimanya kelak akan dituntut oleh orang yang berhak di yaumil qiyamah. Hati-hati. Jadi kalau kita memang bukan orang yang berhak menerima zakat, kemudian ada orang yang menyerahkan, kalau bisa kita menyampaikan, tolong berikan kepada yang berhak aja, ulun kada berhak. Kalau bisa, kalau memang kada kawa menyampaikan, kalau orang bina tersinggung atau tamparnya langsung penyarikan benar orangnya, misalnya, maka terima zakatnya, serahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jangan kehimungan, ini bukan hak kita. Sesuatu yang bukan hak kita, kita ambil, ini akan menjadi tanggung jawab kita di yaumil qiyamah. Jangan asal semangarannya maling. As-sariq la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri ketika orang itu mencuri, walhal ketika itu ia dalam keadaan beriman kepada Allah. Artinya orang yang mencuri hak orang lain, di waktu itu imannya dicabut oleh Allah. Seandainya meninggal dunia, wa yakhrujuna minad dunya bi ghairil iman, ya keluar daripada dunia tanpa membawa iman. Nah, termasuk yang berhak menerima zakat itu muallafati qulubuhum, yaitu orang yang baru masuk Islam. Insyaallah malam ini kita kedatangan tamu yang mulia, yaitu ada orang yang mau muallaf malam ini. Ulun kada tahu orangnya. Coba pangumpat melihat siapa orang-orang. Coba sedikit pang stomat berdiri, yang mana orang-orang. Oh, Nasidin, karena lah habis acara pian ke samping supaya yang hadir di sini menjadi saksi bahwasanya beliau mengucapkan 2 kalimat syahadah. Nah, mereka itu berhak menerima zakat, tapi guru ajar sugih jar muallafnya tetap berhak. Jadi orang yang berhak menerima zakat ini belum tentu syaratnya itu harus miskin, kada. Ada yang sugih tapi berhak menerima zakat, seperti muallaf. Dan mudah-mudahan bertambah muallaf yang akan datang, dilembutkan hatinya untuk menerima hidayah Allah. Dan mudah-mudahan iman kita pun juga ditetapkan oleh Allah sampai akhir hayat kita, sehingga ketika datang kematian Allah wafatkan kita dalam keadaan muslimun, dalam keadaan mukminun. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam. Maka beruntung saudari kita yang pada malam hari ini diberikan hidayah oleh Allah. Jadi sini menurut informasi ada 4 beding sanak, ya kah? Ujur kah? 4 beding sanak. Jadi kakak Sidin bebinian sudah muallaf, Sidin alhamdulillah calon muallaf. 2-nya lagi yang lelakian, yang mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah, pacangan jadi calon muallaf lagi. Adakah di sini yang sanak Sidin? Adakah? Ini kan iparnya kadadalah.
Nah, mereka berhak sekalipun mereka kaya. Jangan mengaku miskin aja terus. Jaka khawatullah bila kita melihat orang mengeluarkan zakat, kita minta kepada Allah, jangan ya Allah mudahan ulun dapat zakat sidin. Jangan maka itu permintaan, itu miskin beumuran. Yang kita minta kepada Allah, ya Rabb, sebagaimana engkau tolong ia mengeluarkan zakat, maka mudahan ulun jadi orang yang mengeluarkan zakat lebih besar daripada mereka. Ulun hendak jua ya Allah. Ulun wahini bilang mana rima aja terus. Ulun hendak mengeluarkan zakat. Jadi seperti itu doanya. Jangan mudahan tahun dudi dapat pulang. Iya tahun dudi miskin aja terus. Ya Allah, ayo sekalipun kita miskin maka bermentallah dengan mental orang sugih. Jangan sugih mental orang miskin. Kekayaan itu bukan pada harta, kata Nabi. Laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak hartanya, orang yang banyak tabungannya di rekening, itu bukan orang yang kaya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi orang yang kaya, kata Rasul, adalah orang yang kaya hatinya, orang yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Sudah pernah disampaikan, qalilun in tu'addi syukrah khairun min kathirin la tutiq. Sedikit tapi kita bisa mensyukuri atas nikmat Allah. Sedikit aja rezeki, cuman kau bersyukur, alhamdulillah hari ini dapat 10.000. Himung, gembira hatinya. Kenapa jadi gembira? Karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Orang yang sangat dikaguminya, orang yang sangat dicintainya, orang yang sangat kasih sayang kepadanya. Jadi ia tidak memandang nilai, tapi memandang siapa yang memberikannya. Lalu akan tumbuh di hatinya gembira ketika mendapatkan nikmat Allah. Sudah dulu pernah dicontohkan, amun kita telah dapat berian ialah dari guru kita. Guru kita nih, kita cinta benar lawan sidin nih, diberi sidin 10.000 mah himongnya luar biasa. Ku jadikan duit sidin pipi kap 10.000 aja. Kenapa? Karena yang memberikan itu guru kita, yang memberikan orang yang kita cintai. Ini yang menjadikan hati kita gembira dengan nilai 10.000 rupiah. Padahal nggak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya 10.000, tapi karena yang memberikan orang yang kita cintai, lalu kita merasa gembira. Itulah hakikat daripada syukur. Jadi syukur itu bukan nominal, bukan bilangan, tapi siapa yang memberikan nikmat. Allah yang bersifat Rahman, yang bersifat Rahim, yang bersifat Al-Mu'in, yang bersifat Jawad, yang bersifat Karim, ya Rasulullah. Lalu tumbuh di hatinya cinta. Makanya Nabi ketika memberikan pelajaran agar kita mudah mencintai Allah, maka jalannya, kata Rasulullah, ahibbullah lima yaghdhukum min ni'amih. Cintai Allah dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi jangan menghendak hati kita tuh cinta lawan Allah, maka yang diganang hanya nikmat. Jangan pernah mengganang bala. Jangan katuju memikirkan musibah. Yang diganang nikmat. Ahibbullah lima yaghdhukum min ni'amih. Maka akan tumbuh cinta di hati kita. Namun kita katuju memangganang bala, akhirnya kada mau cinta lawan Allah. Sedangkan nikmat Allah liputi diri kita, zahir dan batin kita. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah.
Dan Allah sempurnakan kepada kalian berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahiriyah maupun nikmat batiniyah, disempurnakan oleh Allah. Cuman kita ini suka memandang musibah, lalu nikmat yang liput tadi kadepi nandu. Kadepi nandu lagi lawan nikmat ya Rasulullah. Mudahan kita ketujuh memikirkan nikmat Allah. Jangan ketujuh lagi yang ngarannya bersedih. Ada rami bian bila berkisah lawan orang kisah sedih, berkisah lawan kawan kisah sedih, berkisah lawan keluarga kisah sedih ya terus. Akhirnya keluarga mencap bila sidin datang kita berjauhan aja. Jangan bertangisan terus. Coba kisah gembira, banyak nikmat Allah. Cuman kita dibutakan hanya dengan beberapa bala dan beberapa musibah, maka buta dengan ribuan nikmat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian kata Allah, ikam kada memikirkan enggak yang betuyuk nikmat Allah. Mudahan Allah jadikan kita min ibadillahi syakirin, di dalam golongan hamba yang pandai mensyukuri atas nikmat Allah. Apalagi bebinian pintar-pintar bersyukur lawan nikmat Allah. Jalan supaya kau bersyukur, maka inya pintar berterima kasih lawan manusia. Karena Nabi pernah mengatakan, "Lamman lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka jangan harap ia bisa bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Itu jalannya dahulu. Yang anak jalan supaya mudah bersyukur lawan Allah, maka sering-sering berterima kasih atas nikmat kuitan. Rancaki berterima kasih lawan kuitan. Yang bini supaya mudah bersyukur kepada Allah, sering-sering berterima kasih kepada suaminya. Kada mau kita kada kawa bersyukur lawan Allah kecuali lawan makhluk berdahulu. Mun makhluk logikanya adalah makhluk ini mencongkong adalah waktu inya menolong kita, inya langsung turun tangan. Yang mencongkong aja kita nih kada kawa bersyukur, kada kawa berterima kasih, apalagi Allah Ta'ala yang kada kelihatan mata kita. Itu logikanya. Namun yang mencongkong aja kita kada bisa berterima kasih, apalagi yang zat Allah yang laisa kamitslihi syai', yang kada kelihatan dengan mata kepala kita. Begini kada kawa. Makanya ulama-ulama dahulu ketika ia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, muraqabah kepada Allah, mereka memakai jalan muraqabah bisyekh. Muraqabah bisyekh artinya inya mengganang gurunya melihati ia sembahyang. Kayak itu dahulu di manusia dahulu jalannya. Makanya sebelum fana fi Rasulillah, seorang yang wasil terlebih dahulu fana fi syekh, lawan guru dahulu. Jalannya seperti itu memang. Dengan manusia dulu, baru dengan Allah. Nah, kembali lagi. Ini semua diambil dari orang-orang yang memiliki harta lebih atau mengambil dari barang-barang yang mubah tidak dimiliki oleh seseorang. Jadi seperti zakat dan nafkah itu seluruhnya diambil daripada orang yang memiliki kelebihan harta. Dan jadi jikalau kita punya harta yang memang wajib dikeluarkan zakat, maka perhatikan setiap tahunnya. Termasuk kata ulama duit tabungan. Duit tabungan pian apabila mencapai nisab zakat itu wajib dikeluarkan setiap tahunnya.
Maka nisab zakat itu kurang lebih 20 mithqal. 20 mithqal itu sekitar hampir 90 gram emas. Hampir 90 gram emas. 89, sekian gitu. Nah, 90 gram emas sekarang berapa? Itu tuh ukurannya dah. Kira-kira berapa beginian? 90, itulah dibulatakan aja. Berapa kira-kira? Duitnya itu berapa? Anggap sejuta aja lah. Nah, 90 juta. Jadi apabila ini diisi tabungan 90 juta, itu kalau mengukur dengan nisab emas. Nah, sedangkan ulama-ulama yang saleh dulu, mereka mengukur harta mereka dengan nisab fiddah, perak. Nah, perak itu lebih murah. Belum ingat ukuran perak berapa rupanya? Berapa? 500 berapa gram perak? Ingat lagi nah ulun. Ada ukuran perak itu. Nah, dihitung berapa perak harga sekarang dikali 500 sekian. Nah, dapatnya itu sekitar kurang lebih ya 30 jutaan ke atas. Kan sedikit aja tak? Tapi kalau kita mengukur nisab harta kita dengan emas, ya kurang lebih 90 jutaan. Namun harga emas sejuta. Nah, apabila ia sudah mencapai tabungannya 90 juta, apalagi berapa kali lipat, maka setiap 1 jutanya dikeluarkan 2,5%. 2,5% itu sama dengan 25.000. Jadi kalau duitnya 100 juta, maka yang wajib dikeluarkan 25.000 kali 100 berapa? 2.500.000, ya kah? Ya kah? 100 juta 2,5 juta lah. Nah, 2.500.000 dikeluarkan setiap tahun. Berarti itu berkurang teruslah guru duitnya. Maka kita yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Tidaklah bertambah, tidaklah berkurang kata Rasulullah harta yang ia sedekahkan, melainkan bertambah dan bertambah dan bertambah. Nabi mengulangi 3 kali, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, untuk meyakinkan apa yang kita keluarkan pasti diganti oleh Allah puluhan kali lipat. Pasti diganti oleh Allah. Cuman bagi kita yang pemalar, bila 100 juta dikurang 2,5 juta berkurang harta unda. Padahal amun kita berpikir logika, apa yang kita keluarkan itu yang menjadi tabungan kita di akhirat kada hilang. Inya kada hilang, cuman inya ditabung di akhirat. Yang 2,5 juta tadi itu tabungan di akhirat. Berarti kada hilang, hilangnya cuman kelihatan di dunia. Padahal di akhirat kelak kita akan memanennya. Hanlah 200 juta kali aja lagi berarti 5 juta. Doa selamat mana guru ulun bisi tabungan 100 juta ajar. Pokoknya baca manakib tuh bang, seumur hidup ulun gak ada suas 100 juta. Berarti kurang lebih aja don ulun. Ya Allah, mudahan Allah sugihakan kita dunia akhirat. Allah sugihakan zahir dan batin. Hati kita sugih, harta sugih. Jangan berdoa sugih hartanya, yang lebih utama sugih hati. Ketika ia sudah sugih harta ditambah sugih hati, maka ia akan menjadi orang kaya yang sosial, orang kaya yang pemurah lawan harta. Kenapa? Ia sudah sugih harta ditambah sugih hati. Sementara ini kita masih sugih panau lawan kurap. Betul yuk kurap duit kada sing banyakan. Berdoa aja lawan Allah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an masiyatik wa bi fadlika an man siwak.
Bagi lelakian nih, doa itu dibaca 5 kali berturut-turut sesudah sembahyang Jumat. Insyaallah aghnahullahu fid dunya wal akhirah. Allah sugihakannya dunia akhirat. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina atau aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Diusahakan ya, karena usaha itu ada dua, ada usaha zahir, ada usaha batin. Usaha zahir ya jadi pegawai, jadi karyawan, jadi ojek online, jadi ambil upah, macam-macam itu usaha zahir. Usaha batin ya yang ada amaliyah yang memurahkan rezeki kita. Kan itu usaha batin ngarannya. Jangan dikira guru-guruan tuh kada berusaha, sidin tuh kada sing usaha, nyaman raja sidin tuh hibak usaha, cuman kada kelihatan. Mun salawat polos tuh mendarah daging sudah kira-kira. Sudahnya ya Quddus atinal fulus faman adani fahuwa manfus. Ibarakatul Habib Abdullah Al-Aida Rasul Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aida Rasul Warbatang Jakarta. Ya Allah, kenapa jadi kita nih minta sugih lawan Allah? Kalau orang yang diisi harta itu orang yang berilmu, orang yang saleh, maka harta itu akan menjadi kebaikan kepadanya. Nabi pernah bersabda, "Ni'mal malu salih biyadir rajul salih." Sebaik-baik harta kata Rasulullah itu berada di tangan orang yang baik. Jadi tergantung siapa yang memegang harta. Amun yang memegang harta ini orang yang alim, maka niscaya ia gunakan harta itu di dalam sesuatu yang diridhai oleh Allah. Ditukarakannya kitab, ditukarakannya Quran, digunakannya gasan memberi makani orang, karena yang mengikuti orang alim, mengikuti orang saleh. Tapi ketika yang memegang harta itu bukan orang saleh, bukan orang yang berilmu, yang lalu judi slot, yang lalu berpikir mudah-mudahan dapat kunjung ke Amerika, harta buang sia-sia hartanya. Ya Rasulullah, sehingga hartanya itu akan membebani dia di yaumil akhirah. Bukan menjadi syafaat kepadanya, tapi menjadi bebannya ketika ia dihisab di yaumil qiyamah. Nangkai mikrofon nih, Rulun nih, mikrofon ini bukan salah mikrofonnya, siapa yang tukang ingkutinya. Jikalau yang mengikuti itu Iis Dahlia, maka dangdut. Amun yang mengikuti itu Roma Irama, maka nada dan dakwah. Tergantung mengikutinya. Yang mengikutinya Tuan Guru, maka jadi pengajian. Mikrofonnya terserah siapa yang memegangnya. Itulah dunia, itulah harta. Siapa yang memegang dunia, siapa yang memegang harta, maka harta itu akan baik ketika dipegang oleh orang yang baik, dipegang oleh penuntut ilmu agama. Ia selalu memikirkan kemajuan agama, ia selalu memikirkan umat Rasulullah. Tapi jikalau yang memegang harta itu bukan orang yang saleh, maka ini akan memudaratkan kepada dirinya dan orang lain, yang akhirnya menukar peluru gasan Israel. Menukar artinya kan menukar sesuatu yang sesuatu itu hasilnya digunakan gasan menghancurkan orang Islam. Makanya di sini ada ngarannya boykot. Jadi urusan masalah boykot maka semampu kita aja. Apa yang pian mampu, pian hasa haus melihat Sprite, melihat Coca-Cola, oke nah aja dahulu. Unda baik memilih susu Indomil.
Artinya nih, ini yang mampu kita kaum memboikot. Allah. Bahkan sebagian ulama mewajibkan adalah ketika kita mengetahui ini harta yang kita beli ini hasilnya digunakannya untuk membantu menghancurkan Islam, membantu untuk membunuh orang-orang Islam, maka haram. Sama halnya kita inilah berjualan, kita nih berjualan lading nih contoh aja, berjualan lading. Ada orang yang hendak menukar lawan kita, tapi kita tahu niatnya hendak membunuh orang. Kada boleh kita menjuali. Adalah lading, aksi, aku nukar nah. Kenapa aja kita? Tuh anakku cocok bilang tuh. Misalnya nih, kita kada boleh menjuali orang ini, haram hukumnya. Kenapa? Karena kita tahu niatnya membunuh orang. Niatnya membunuh orang itu fikihnya, artinya haram menjuali. Maka demikian ketika kita membeli sesuatu, jadi boikot itu memang ada fikihnya, ada fikihnya. Rami wahinilah Allah, dan memang kita harus ada kepedulian kita terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Mau kada mau, minimal dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ini sudah berlebihan. Ini sampai hari yang ke-30 hari, kalau enggak 30 hari ini sudah nih. Ini bom terus nih, kada ada istilah genjatan senjata. Ya Rasulullah. Kada gambangan, ya. Lah, kita kada merasa benar, Yang di sana tuh dah, jangankan makan guring aja ngalih bagian itu, dagong. Pas guring bangun roh aja lagi, mana kalinya awak seorang hancur, sudah roh aja lagi melihat hilang nyawanya, makan bom rahatan guring. Ya Allah. Tetapi mereka jadi syuhada. Dan kita jangan menyangka mereka itu mati. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Ujar Allah, jangan kalian menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah mereka meninggal dunia. Tidak, bal hum ahya, mereka itu hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka selalu diberikan rezeki oleh Allah. Orang yang mati syahid. Nah, kembali lagi. Atau kata beliau, ini kategori yang halal juga. Kategori yang halal. Mengambil dari barang-barang mubah yang tidak dimiliki oleh seseorang. Ya, ambil barang-barang yang mubah yang tidak dimiliki oleh seseorang. Halal nih, yaitu seperti binatang buruan. Dan binatang buruan tuh halal. Jangan kandang ayam orang ditembaki ayamnya, itu binatang ampun orang ngarannya. Yang liar nih, binatang liar yang kadada ampunnya dah, kan? Itu halal. Tapi dengan cara yang memang dihalalkan juga oleh agama. Ada kau yang pakai ketekan, takop ketek burung, mati burung tadi misalnya nih, maka itu bukan halal, haram karena bangkai. Karena syarat di dalam menyembelih itu harus dengan benda yang tajam. Nah, sedangkan apabila memakai peluru api itu ittifaq ulama haram. Senjata api itu pakai kaliber 48 tuh menembak minjangan, mati binjangan, itu haram hukumnya. Itu halal, bukan halal, haram. Karena cara menyembelihnya, binatangnya memang sebelumnya halal, tapi cara ia mendapatkannya dengan cara yang haram. Menyembelihnya bukan dengan cara yang dihalalkan, maka jadi haram kita memakannya.
Nah, kecuali ketika ingin menembak tadi masih hidup dan ada hayatun mustaqirrah, ada kehidupan yang tetap, lalu disembelihnya. Nah, maka ia meninggal karena disembelih, hukumnya halal. Ada apa tak? Jadi caranya tadi pulang diperhatikan, buruannya memang halal, tapi caranya pulang. Atau kata beliau, termasuk daripada yang halal menabang kayu di hutan. Allah, pemerintah bolehlah inilah, tapi jangan sampai membabat hutan. Namun sekadarnya aja menabang, artinya ada ukuran kan di kantor kehutanan itu ada ukuran telah yang boleh ditebang dengan pohon yang tidak boleh ditebang, itu ada ukuran. Jadi harus mengupati peraturan. Jadi pemerintah ini memang ada aturannya juga. Yang kada boleh itu pukul rata, habis berataan. Ini akhirnya menjadi mudarat. Ujar Allah di dalam Al-Quran, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Binasa, zahara al-fasad, nampak kemudaratan di lautan dan di daratan, itu karena ulah tangan manusia. Yang terjadi longsor itu karena ulah tangan kita. Berbagai macam musibah itu karena dosa-dosa kita. Seluruh bala yang diturunkan oleh Allah itu disebabkan karena dosa kita. Idza sya'atil fahisyah, ketika maksiat itu tersebar kemana-mana, gak ada yang menegurnya, banyak orang yang membiarkan maksiat, maka Allah halalkan turun bala. Ya Rasulullah, Allah halalkan turun bala. Jadi bala itu bukan dari langit, tapi dari bumi. Dari bumi karena kita, karena dosa-dosa kita. Makanya kan ada doa tolak bala tuh, menolaknya mulai bawah tuh. Bila kita membaca doa tolak bala tuh sunnah membalikkan telapak tangan kita ke bawah, ke bawah. Karena dosa-dosa kita bala itu. Untungnya ada beberapa yang menyebabkan Allah ini kada purun menurunkan bala sekaligus. Ada di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, laula sibyanun radda', laula sibyanun radda' wa bahaimun radda' wa ubadun raqqa' lasubba alaihimul azabus sabba. Seandainya tidak ada bayi yang masih menyusu kepada ibunya, seandainya, kata Rasulullah, tidak ada binatang yang memakan rumput-rumput yang hijau, seandainya tidak ada orang-orang yang beribadah yang mereka ruku dan sujud kepada Allah, lasubba alaihimul azabus sabba, maka niscaya bala itu ditumpahkan Allah sekaligus. Cuman karena bayi yang masih menyusu dengan ibunya, Allah maras menumpahkan bala. Tunggal di kita diberi Allah Ta'ala bala, jika tidak belak melibak. Karena Allah maras melihat ayam, maras melihat kambing, maras melihat sapi yang masih memakan rumput, maka Allah tunggal di kita menurunkan bala. Karena ada orang yang beribadah di tengah malam, mereka sujud dan ruku kepada Allah, Allah maras. Ya Rasulullah, di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum, bahwasanya kalian ditolong oleh Allah, diberi rizki oleh Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Ada yang menafsirkan bidu'afaikum ini adalah para aulia Allah, para orang-orang saleh. Kita ini karena para wali lalu kita ini ditolong Allah. Berkat orang-orang saleh kita ini diberikan rezeki oleh Allah.
Innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Ya Rasulullah. Kemudian amun batu bara itu kada hutan lagi dibabat, hutannya habis, bumi jadi kokotnya itu kada usah dikisah lagi sudah. Allah. Kemudian mencari rumput, rajaki halal juga. Jadi mun kada ada gawian, ambil parang, cari rumput, jual ke kandang kambing. Jadi kita ini tak kadang bingung apalah gawian wah ini cari rumput. Jual orang yang baayaman gasan kataraan. Rumput makanan kambing jual. Ada aja manukari. Cuman kita ini tomak tadi bang, kita ini rakus handak banyak. Hendak kadang ngalih, itu tuh yang maulah kita sulit mencari rizki yang halal. Kemudian mengambil air dari sungai, pasrah kemarau yang diisi mobil untung bener, ada tong ganal, isap banyu di sungai. Tapi itu kan bisa berbayar juga kan lah. Ada sungai itu kan ada pemiliknya. Wah ini ada, wah ini pemilik sungai. Ada sertifikat sungai, aneh juga. Sungai bersertifikat di mana adanya? Ya Allah. Ampun siapa kampun ulahan gitu. Di Palsa tuh pian sungai gonol daur kapal lewat hilang sungai. Ya Allah, tang ada sertifikatnya ulang orang bisi rumah situ. Ada paham juga kita kayak pakai peraturannya. Akhirnya banjir karena sungai ditutup. Ampun siapa ulahan bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan kita juga. Kada pang Allah zalim lawan hamba, kada dasar kita yang zalim lawan diri kita. Dan menanami tanah yang tidak bertuan, ihya'ul mamat, itu di dalam fikih itu kita boleh memiliki tanah yang tidak bertuan. Cuman wah ini adalah tanah yang ada bertuan, ampun negara berataan. Allah. Bahkan negara yang mengambil tanah orang, imba beundur hutan lindung nih bemaju ke kabun orang kampung. Bahari luas berapa hektar kabun orang, wah ini hutan lindung yang berluas. Ya Allah, ya Rasulullah. Akhirnya pengusaha orang yang bahari hilang bakabun. Padahal kadada yang ampunnya. Jadi di dalam aturan Islam ketika ada tanah yang enggak ada tuannya, kemudian kita tanami dan kita pelihara, maka itu akan menjadi tanah kita. Selama tanah itu enggak punya tuan. Jar orang wah ini tanah X itu meragukan bang bisi tuan kah kada. Allah. Nah kesemuanya ini diperoleh dengan ikhtiar, dengan berusaha, tapi hukumnya halal. Hukumnya halal. Dan yang tidak diambil tanpa ikhtiar, ada juga yang kada berusahaan dapat kita harta. Contohnya apa? Seperti warisan. Warisan itu halal. Jadi kalau kita dapat warisan, maka jangan menganggap ini warisan kada halal. Undanya kada pun lalu memakan duit warisan. Tapi hartanya aku najar kurang lebih ya. Memakan duit. Nyata ya, ada hakun memakan duit. Siapa makan duit kita makan nasi aja. Allah, jangan menganggap sesuatu yang dihalalkan oleh Allah seperti haram. Jangan. Allah menghalalkan harta warisan, maka gunakan harta warisan tadi sebaik-baiknya. Itu sesuatu yang halal. Tapi harta warisan yang memang ditunaikan haknya masing-masing. Seharusnya harta warisan itu
kada kawapang membagi sama itulah sebenarnya kada nangka itu Bang, cuman zaman kita wahin ini ngalih Bang, sudah sarabanya bisa salah paham karena jahilnya di dalam urusan agama. Lalu bila dapat 10 juta misalnya anak 10 ikong 1 juta berataan, padahal bukan seperti itu. Jadi harta warisan itu ada punya bahagian masing-masing. Ada yang mendapatkan separuh bagian, ada yang mendapatkan 1/8, ada yang mendapatkan sisa atau asabah. Nah, terutama anak laki-laki dengan perempuan itu beda. Al-dzakar mithlu hadzil unthayain, laki-laki itu 2 kali bahagian daripada perempuan. Jadi bebinian ini harus tahu di agama. Karena dia khawatirkan bila ia kada faham tentang masalah hak ahli waris, akhirnya si perempuan itu mengambil hak laki-laki. Kita bagi sama aja sudah jar, padahal di hartanya itu ada hak orang lain. Maka orang yang mengambil hak orang lain itu namanya maling. Nah, ini harus difahami. Jadi mun hendak juga itulah bagi rata, bagi secara agama dahulu, bagi secara agama. Nah, ikam 2 juta, ikam 1 juta. Jadi tahu sudah ini ya. Nah, ikam bagian ikam sebenarnya sini nalah 2 juta. Ikam redokah mun kita bagi rata, ujar yang lain, unda redha, sudah kita bagi rata aja. Tapi sebelumnya ia harus tahu bahagian yang benar secara ahli waris, secara ilmu faraid gitu. Harus tahu dahulu supaya ia kawan meridhoi dengan harta yang ia berikan kepada orang lain. Harusnya jalannya seperti itu. Jadi bila bebinian nah harta ikam sebenarnya nah lelakiana ikam ni 2 juta, ding sana ikam bebini 1 juta. Seharusnya nengge ini. Nah, mun kita bagi rata, ikam 1,5 juta, ikam 1,5 juta ridho aja kah ikam? Ujar yang lelakian tadi ulun ridho, maka halal. Asalkan si laki-laki tadi tahu bahagiannya 2 juta, cuman inya hendak memberiakan harta yang lebihnya tadi lawan ding sanaknya. Nah, itu tuh caranya pastung gitu tuh. Jadi hitung dulu secara agama, baru suluh, baru berdamai, bagi rata. Maka ini berhajat lawan orang yang alim, yang hakun menghitungkan faraid. Faraid ini termasuk ilmu yang cepat benar hilang. Padahal ilmu yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran faraid ini. Cuman paling cepat hilang yaitu ilmu membagi harta warisan. Karena di zaman sekarang orang tidak memakai lagi ilmu faraid. Orang sudah menyia-nyiakan pembahagian warisan secara Al-Quran. Kada peduli lagi sudah bagi rata. Allah. Ini karena bodohnya kita di dalam urusan agama. Jadi semuanya adalah halal, Jasidin. Semuanya halal yang disebutkan tadi. Apabila, nah ini syaratnya, apabila diperhatikan syarat-syarat syarak dalam menghasilkannya. Jadi warisan itu halal selama tidak mengambil hak orang lain. Demikian harta-harta yang disebutkan oleh musannif tadi halal selama ia mencukupi syarat di dalam syarak, di dalam agama. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat berataan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hadirkan dahulu calon muallafah. Mana ya? Lawan ding sanak dia. Majus. Lawan ding sanak dia. Bawa ding sanak. Biar aja